أيها السعادة في عقيدة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita disehatkan, karena di antara orang-orang yang sakit kita masih diberi kemudahan Allah sehat, sehingga malam hari ini kita bisa bermuajahah di Masjid Syuhada yang penuh berkah ini. Di antara saudara-saudara kita yang sibuk lalu lalang di jalan, kita masih diberi kesempatan Allah bisa istiqomah, meluangkan kaki, melapangkan dada kita untuk bisa menunaikan ibadah secara berjamaah. Dan di antara orang-orang yang sudah meninggal, kita masih diberi Allah hidup sampai malam hari ini, karena kita tidak tahu esok subuh, minggu depan, atau menjelang Idul Fitri atau bahkan Idul Adha, mungkin salah satu dari kita ada yang ditakziai. Inilah alasan yang melatar belakangi mengapa kita mesti bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat sejenak bagaimana perilaku umat manusia ratusan tahun sebelum Masehi, memasuki awal Masehi hingga hadirnya Islam, tentang perilaku mereka berpuasa. Ratusan tahun sebelum Masehi, orang-orang, sebagian manusia itu berpuasa. Puasa mereka disebut penyucian diri. Penyucian diri. Penyucian diri yang dilakukan manusia sebagian besar kala itu, mereka berpuasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan mereka saat itu. Hanya saja jamaah rahimakumullah, bedanya saat itu istilah Tuhan, Allah, God belum muncul. Does God exist belum muncul. Maka mereka menyebut dewa atau dewi. Mereka mempercayai Tuhan yang ada saat itu adalah dewa atau dewi. Mengapa demikian? Karena pengetahuan saat itu memang sampai di situ. Tapi mari kita lihat bagaimana usaha mereka dalam rangka menyucikan diri mereka dekat dengan Tuhan mereka. Kita kesampingkan dululah mereka Islam atau tidak, kita kesampingkan dulu mereka kenal Allah atau tidak, tapi mari kita lihat motifnya. Motif mereka adalah menyucikan diri dengan tidak makan dan minum agar dekat dengan Tuhannya mereka. Yang pertama bisa kita lihat dari situ. Berikutnya yang bisa kita amati jamaah rahimakumullah, bedanya mereka tidak memiliki SOP, tidak ada panduan. Yang penting puasa, hajar terus, yang penting puasa. Kadang ada yang 1 hari full, kadang yang 3 hari tanpa buka, bahkan sampai mingguan, bulanan, tahunan sekalipun. Yang penting mereka berpuasa. Sebagian manusia kala itu, tujuan mereka satu, agar diri mereka suci. Karena bagi mereka selesai hidup, selesai, nggak ada urusan lagi. Tapi bagi manusia-manusia yang ingin terbaik menjalani hidupnya saat itu, mumpung hidup sekali, mereka ingin berarti. Itu puasa kala itu penyucian diri.
memasuki abad berikutnya, masuk ke Masehi, pengetahuan manusia bertambah, jamaah rahimakumullah, dari penyucian diri beranjak naik ke pembersihan diri. Memasuki Masehi, pengetahuan manusia bertambah, kedekatan mereka dengan Tuhan yang mereka rindukan itu muncul, maka mulai muncul konsep dari manusia itu sendiri. Kalau di Jawa ada yang ngerobot, ada yang mutih, enggak sahur, enggak buka, yang penting enggak makan minum. Ada juga sebagian manusia itu yang enggak makan tapi minum. Ada juga yang tidak mau makan hewan, khawatir sifat-sifat hayawaniyah pindah ke dalam dirinya. Tentu mereka tanpa SOP dan juga tanpa panduan. Ini kelompok yang kedua. Dari penyucian diri masuk ke pembersihan diri, hingga akhirnya ibu bapak rahimakumullah hadirlah Islam. Islam hadir dengan konsep puasanya yang pertama tidak disebut puasa Ramadan. Mereka berpuasa hingga akhirnya turun ayat, baru Ramadan itu lahir pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya 3 hari setiap bulan, lalu muncul ayat itu. Yang menarik dari Islam apa ibu bapak? Puasa Ramadan kita memiliki SOP dan panduan, dan sangat manusiawi. Ramadan di sini kita lihat bahkan kemudahan banyak diberikan. Sahur diperlambat. Bahkan kalau bisa nyaris memasuki adzan subuh. Disunnahkan ketika buka didahulukan. Bukan sholat dulu lalu makan, tapi buka dulu baru adzan maghrib. Begitu manusiawi. Kenapa? Sulalatim min tin, kita terbuat dari tanah, butuh makan dan minum. Maka manusiawinya sahur, bahkan nilai ibadahnya tinggi, sahur di situ, dan berbuka karena kita manusia. SOP-nya jelas. Karena itu di Ramadan yang penuh berkah ini, jamaah rahimakumullah, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, Allah bicara dengan kita menggunakan logika kategoris. Yang Allah pakai amanu, bukan ya ayyuhan nas, hai manusia, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, yang di garis bawah adalah amanu. Redaksi yang dipakai Quran bukan wujiba alaikumusiyam, tapi kutiba. Aslul fa'ili dari kataba, menulis. Berarti surat ini, ayat ini mengindikasikan intelektual, kesadaran. Kenapa Allah menggunakan redaksi kutiba, bukan wujiba, wajib atas kamu, tapi menggunakan redaksi kutiba. Kenapa? Kalau kutiba, karena amanu dianggap Allah faham apa kehendaknya. Karena apa? As-sawma fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku. Maka yang ditarget goal dari orang beriman bukan kompor gas, mesin cuci atau kipas angin, tapi la'allakum tattaqun, ketakwaan di hadapan Allah. Summa materi, dia masuk ke wilayah immaterial. Itu target orang berpuasa. Aslul fi'linya, maka kalau pertama penyucian diri, kedua pembersihan diri, maka Islam hadir dengan konsep taqarrub ilallah. Siapa yang membawa istilah taqarrub ilallah? Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam buku apa? Ihya Ulumuddin. Dikuatkan lagi di mana? Mishkatul Anwar. Kapan buku itu? 1111 Masehi. Taqarrub aslul fa'ili dari qaruba, artinya dekat. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. How to-nya bisa bermacam-macam.
baik sedekah, amal jariah melalui takjil juga bisa, memasukkan ke kotak infak baik yang sedang berjalan atau di pintu masuk juga bisa. Kemudian mengayomi kanan kiri yang membutuhkan, banyak yang bisa kita lakukan. Kenapa? SOP-nya jelas, pedomannya jelas. Karena itu bagi umat Islam yang kuat, mampu dan tidak berpuasa, sekali lagi mari tengok manusia-manusia ratusan tahun sebelum Masehi yang non-muslim sebagiannya, mereka berpuasa dalam rangka agar dirinya bersih di depan Tuhannya. Padahal tidak jelas Tuhannya yang mana juga. Karena konsep God belum muncul, istilah Allah, Tuhan belum ada. Mereka menggunakan istilah dewa, dewi. Karena itu yang bisa dan penting kita lihat, terakhir jamaah rahimakumullah, terserah keyakinan mereka apa, terserah siapapun Tuhan mereka, tapi lihatlah motif-motif orang yang dahulu kala sebelum kita hidup, mereka berpuasa. Islam memiliki panduan yang jelas, kita memiliki SOP yang jelas. Tak puasa pun boleh kalau memang uzur. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti pada hari yang lain sama dengan hari yang dia tinggalkan. Sakit boleh tak puasa. Perjalanan musafir boleh mutus di tengah jalan minum es teh dan ngopi. Tapi fa'iddatum min ayyamin ukhar. Karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari di Ramadan yang penuh berkah kita berpuasa la'allakum tattaqun. Semoga di Ramadan yang penuh berkah ini kita dimudahkan oleh Allah, kita disehatkan oleh Allah, kita dikuatkan oleh Allah, kita diistiqamahkan oleh Allah. Ramadan sesungguhnya mempertajam dimensi insaniah kita agar kita memiliki humanis terhadap kanan kiri kita, agar kita lebih manusiawi karena mendekatkan diri kepada Allah. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'idun. Allah tempatkan dua malaikat, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri manusia, senantiasa mencatat perbuatan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.